sederhana, ini. Tapi rakyat semua lihat ini tidak sederhana. Menurut saya. Jadi ada praktek tirani etikat baik penegakan hukum. Di mana keduanya sekarang menjadi korban di sini. Nah, jadi kalau saya menyoroti nanti aparat penegak hukum semua yang terlibat dalam kasus ini, bukan berarti saya mau mengadili mereka. Karena kan seluruh proses penegakan hukum ini termasuk peradilan, katanya tadi ada bahasa memberikan pelajaran pada masyarakat. Apa iya memberikan pelajaran pada masyarakat? Apa benar memberikan pelajaran pada masyarakat? Jangan-jangan membodohi masyarakat atau membohongi masyarakat. Mari kita uji sekarang. Mari kita uji. Mudah-mudahan diskusi ini, diskusi ILC ini bisa objektif. Pertama saya mau mengatakan begini. Dari awal saya tidak mau masuk sebagai para pihak. Saya pengen berada pada satu faksi lain yang tidak merupakan pihak. Paling tidak kalau tidak dianggap mewakili masyarakat, ya mewakili diri sendiri dan beberapa komunitas saya. Kan peradilan ini terbuka untuk umum. Ya. Pertanyaannya, dan itu kita harus pikirkan sama-sama, apakah yang dimaksud terbuka untuk umum, seluruh media bisa live? Atau semua media bisa pilih-pilih? Oh, giliran ahli ini live, giliran ahli itu enggak, giliran saksi ini, giliran saksi. Kalau ini yang terjadi, bagaimana? Maka yang terjadi adalah bisa peradilan opini. Ini penting kita pikirkan sama-sama. Nah, yang kedua, pertanyaan saya yang paling mendasar adalah siapa yang melakukan kontrol dengan ukuran norma dan kode etik terhadap polisi, terhadap jaksa, terhadap hakim, terhadap pengacara yang menjalankan tugas ini sehingga dia bisa membawa kasus ini secara objektif, bukan menjalankan praktek tirani. Siapa? Misalnya tadi pertanyaannya, siapa yang bisa mengkoreksi kalau harusnya polisi melakukan otopsi atau dokter melakukan otopsi, dia tidak melakukan otopsi. Siapa yang melakukan kontrol ini, koreksi ini? Siapa? Kan ini semua akhirnya nanti ujung-ujungnya kita serahkan majelis hakim. Muncullah bahasanya Pak Sisno, tidak ada akar, rotan pun jadi. Ya kalau begini nih sih bukan pendidikan pada masyarakat. Karena ada banyak pertanyaan, karena terus terang saja berkas perkara ini kan awal mulanya semua dibuat oleh polisi. Itu bahan baku pertama yang dibuat. Jadi dia harus objektif. Polisi ini harus dikontrol menurut saya. Nggak bisa kontrolnya seperti yang dilakukan oleh Pak Otto di belakang. Nggak bisa, menurut saya harus di depan, on the spot. Kalau tidak, itu yang saya maksud dengan tirani penegakan hukum. Karena penegak hukum ini ternyata bukan penegak hukum, pemain juga. Bukan hanya para pihak, pemain. Tadi abang saya sudah bilang, udah mengatakan, wah itu kalau begitu Anda mendasarkan pada klien propaganda. Kita sudah masuk pada keadaan kritis yang seperti itu. Kalau itu yang terjadi, iya wasidik, tapi siapa yang mengawasi kalau laboratorium forensik tidak bekerja dengan benar, Pak? Harusnya kan kalau jaksa memeriksa itu dari awal, oh ini ada kelemahannya, dia bilang otopsi dong. Kan? Pasti itu. Karena hampir banyak fakultas hukum yang sama juga nasibnya seperti saya, belajar juga forensik waktu S1. Nah, karena itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang penting, ya, yang objektif, agar berkas perkaranya juga bisa objektif. Soal olah TKP, soal otopsi, soal bagaimana penyitaan, soal bagaimana barang bukti. Itu semua harus objektif dan dikontrol on the spot. Bukan dikontrol di belakang, nanti kita persoalkan di pengadilan. Akibatnya kontrol juga, Pak. Sudah diajukan pra peradilan.
pra-peradilan bukan kontrol, kan Bapak tahu pra-peradilan kita standarnya normanya apa. Pertanyaan saya adalah, apakah penyidik yang menangani perkara ini sudah menjalankan norma-normanya secara benar dan menjalankan kode etik secara benar, sehingga objektif hasilnya. Itu yang paling penting menurut saya. Kalau itu tidak dilakukan, bagaimana? Ini yang saya maksud, akar bawaan dari tirani proses penegakan hukum. Ya. Bagaimana kontrol jaksa Saya sampai kira, bisa P21? Pak Sisno bukan untuk dijawab-jawab. Biarin dia pendapat dia dulu keluar. Nanti kan ada yang lain yang jawab. Nah, saya mau masuk pada kasus. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf kepada keluarga besar, terutama kepada Pak Salihin. Karena saya mengamati betul kasus ini sejak polisi mengumumkan. Ya. Tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Salihin kurang lengkap menurut saya pada waktu pertemuan dengan Krishna Mukti. Bapak di dalam media-media termasuk juga di ALC mengatakan bahwa Krishna Mukti mengatakan bahwa anak saudara mati karena sianida. Karena sianida. Iya kan? Nah, berarti benar. Saya takut saya salah karena saya amati betul, ya kan? Karena semuanya karena sianida, semua judulnya sianida. Akibatnya tidak ada langkah-langkah objektif. Kasus Munir, ya, sebelum kita mencari siapa pembunuhnya, objektifkan dulu Munir mati karena arsenik. Itu jelas. Baru setelah itu kita langkah step berikutnya. Ini saya kira awal mulanya di situ letak simpangnya kenapa saya berani mengatakan bahwa ini terjadi praktek tirani etikat baik proses penegakan hukum. Juga kalau kita mau bicara soal jaksa, saya kira ya kalau Bapak mengatakan kepada saya, ya Bang Johnson aja yang melaporkan, sayangnya saya sekarang sudah merasa tua Pak. Kalau masih muda, saya kira saya bukan seperti yang dilakukan oleh Pak Otto. Saya kirimin nih keranda mayat nih kepada jaksa, kepada polisi, kepada hakim, kepada semua. Kan saya kirimin aja kalau kayak begitu. Saya berani melakukan itu. Ya cuman karena saya masih sudah merasa diri tua, jadi harus agak kritis, agak akademik supaya kelihatan agak ada bobotnya begitu. Ya kan? Tapi pertanyaannya adalah, saya kira seluruh penyimpangan-penyimpangan ini harus ditindaklanjuti, walaupun menurut saya agak terlambat. Saya kasih contoh nih. Ya saya bukan mengadili hakim, Pak Sisno, tapi saya mau mengevaluasi. Apa boleh hakim menerima berkas dari luar yang tidak ada di dalam berkas, lantas menanyakan pada terdakwa? Apa bisa begitu? Ini hakim senior yang melakukan itu dan disorot live oleh media. Kan nggak bisa KY mengatakan, oh iya nanti setelah sidangnya selesai baru hakimnya kita periksa. Bagaimana kalau kayak begitu? Pertanyaan mendasar kepada abang saya adalah, apa bisa Bang, email-email dari luar itu dipakai untuk dasar pembelaan? Apa bisa? Saya ini belain kasus politik banyak dan itu yang selalu saya lakukan. Kasus-kasus politik saya selalu bela. Ya, semua kita bisa mengatakan, wah itu tidak profesional. Tetapi bagaimana cara saya untuk melawan tirani etikat baik dalam proses penegakan hukum kalau saya tidak memainkan itu agar objektivitas terjadi dalam proses peradilan. Dan saya kira Pak Jaksa, kalau ada kasus-kasus seperti ini udah menjadi sorotan publik, dengan segala rasa hormat saya, senior-senior lah yang turun. Bila perlu kajatinya yang turun sidang. Ya, supaya kita lihat pertarungan atau perdebatan atau proses sidang yang objektif menurut saya. Dan itu juga menjadi bagian dari persoalan kita menurut saya ya. Nah, yang menjadi keresahan hati saya Pak Karni adalah, dan itu diulang-ulang oleh media, pengadilan mengatakan begini di dalam pertimbangannya. Salah satu, dan ini menjawab pertanyaan motif, dan itu tersebar di mana-mana sekarang, bukan hanya di media elektronik maupun cetak, tapi juga muncul di media-media sosial. Yaitu hakimnya ngomong begini,
Jessica itu, dan itu juga agak sama dengan apa yang dikatakan oleh Pak Salihin di dalam ALC yang mengatakan kalau anak saya tidak kawin dia tidak mati. Ya kalau saya salah saya tolong diperbaiki. Jadi hakimnya bilang begini, bahwa Jessica salah satu motifnya membunuh itu karena dendam yang ada hubungan dengan pacarnya dan tidak senang atau iri dengan kemesraan yang dilihat secara langsung di restoran itu antara Mirna dengan suaminya. Nah ini mengundang pertanyaan banyak ya. Tapi otoritarianisme atau berbagai metode dan berlapis-lapisnya ahli psikologi tidak pernah memperlihatkan dan mengumumkan ini. Tapi kok hakimnya ngomong begitu? Pertanyaannya adalah apakah ini ada hubungannya dengan soal hubungan perempuan dengan perempuan, soal seksual? Sehingga secara psikologi dibenarkan hanya karena dendam. Kan ini jadi mengundang pertanyaan-pertanyaan yang luas. Dan ini jangan dimain-mainkan Pak Jaksa. Kalau Bapak membiarkan ini rakyat terbelah, ini bukan hanya rakyat terbelah. Persepsi masyarakat terhadap proses penegakan hukum kita, dia akan mengatakan proses penegakan hukum kita ini sesat, bukan hanya peradilannya yang sesat. Terima kasih Pak Karni. Pemirsa,